mengupas tentang kisah yang penuh inspirasi dari kisahnya Nabi Yusuf, dan insya Allah silakan nanti bisa diambil rumahnya. Dan tadi malam sudah dikupas secara umum trailernya bahwa kisahnya Nabi Yusuf itu tak ibarat huruf W, atas bawah, atas bawah. Dan ini membuktikan agar kita benar-benar bisa mengambil ibrah di setiap agenda, di setiap rangkaian problematika yang benar-benar dihadapkan oleh para nabi dan para rasul, dan salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Problematika huruf P itu siapa yang menyangka sumur yang dijadikan sebagai muara pencoblosan Nabi Yusuf yang semula di antara saudara-saudaranya itu Uqtul Yusuf, bunuh saja, awit rohuhu, buang saja, fatakunu min ba'dihi qauman salihin. Kalau iblis menguatkan, nanti kan mudah ada pintu taubat, ya, berawal dari hasad. Kemudian tadi malam saya sampaikan ada 5 pembagian, ada 5 kelebihan. Nah, di sini nanti kita akan merangkai ayat demi ayat yang mudah-mudahan entah sampai jam berapa, mudah-mudahan sampai jam 6 ya. Kalau nggak cukup nanti bisa dilanjut lagi. Itu mengeluarkan ada 5 kelebihannya. Yang pertama, kisahnya Nabi Yusuf itu sebagai ahsanul qasas, sebagai sebaik-baik kisah. Kisah ini faktual dan ini dijadikan sebagai background. Makanya nanti di dalam ayat yang ketiga Allah katakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, menggunakan fi'il mudhari'. Jadi seakan-akan ini live, seakan-akan ini masih diceritakan, karena walaupun peristiwanya sudah lama, tapi konten-konten yang dikisahkan itu semoga ini diambil background-nya buat kita semua. Masuk yang kedua adalah ini adalah rahasia ilahi. Siapa yang menyangka dari sumur yang menurut kita itu hina telah mengatakan Yusuf itu masuk istana. Dan siapa yang menyangka di sana persepsi kita itu adalah bahagia, tapi justru bagi Nabi Yusuf telah mengantarkan dia istana itu ke penjara. Dan siapa yang menyangka penjara menurut versi kita itu hina, tapi justru bagi Nabi Yusuf telah mengantarkan dia ke istana negara lagi, menjadi bendahara negara. Jadi lika-liku problematika, lika-liku kehidupannya ini memberikan sebuah semangat hidup. Sehingga masuk yang ketiga, ini menjadi tasbih, hiburan bagi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diserang sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn. Kemudian para sahabat membacakan kisahnya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf yang hanya ada pada surat ke-12. Ini memberikan pompaan semangat kepada Nabi Muhammad, karena kehidupan Nabi Muhammad itu benar-benar tergantung kepada Khadijah. Ketika Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal mamanya yang sejak kecil itu membackup kehidupannya Rasul. Kemudian di usia 12 sampai usia 25 itu benar-benar pola keganjilan hidup itu ngikut kepada bosnya, sehingga bosnya menikahinya. Ternyata orang yang benar-benar dicintai dan mencintainya itu benar-benar separuh jiwanya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata mungkin lupa, dan ini menurut beberapa tafsir namanya adalah Ain, dan ini peristiwanya adalah ke Taif. Dan Taif menurut versinya itu adalah hijau, bisa jadi untuk kehidupannya. Tapi ternyata betul kan? Dan ini menjadi ketika sampai di Taif dilempari oleh penduduk Taif. Kalau bicara tentang historinya, itu opsinya adalah ke Habasyah, Taif, baru ke Madinah. Kenapa Habasyah tidak sukses? Karena mengambil sejak
meninggal tanah di Habasyah. Habasyah itu adalah Ethiopia, kanan kirinya adalah Somalia, Eritrea. Itulah negara-negara tanah yang tidak subur, tandus, sehingga Rasul berujar kita tidak bakal lama di wilayah ini. Dan ternyata ini membuktikan Rasul sebagai seorang teknokrat. Masuk opsi yang kedua, Taif. Peristiwa ini ternyata tidak direspon baik oleh penduduk Taif. Dan akhirnya ini menjadi ibrah. Pada para sahabat membacakan kisahnya Nabi Yusuf, surat Yusuf ini Rasul bikin semangat hidup. Satu, sebagai kisah terbaik. Yang kedua adalah rahasia ilahi. Kemudian ini adalah tasbih Nabi, hiburan bagi Nabi. Yang keempat, kisahnya Nabi Yusuf itu tidak seperti puzzle. Mencok di sini, mencok dalam surat ini, tidak seperti kisahnya Nabi Ibrahim, tidak seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Tapi kisahnya Nabi Yusuf hanya terdapat, terangkum, tercatat, terurai, dan terkronologis secara awal sampai akhir. Itu hanya di surat 12, surat Yusuf. Dan yang terakhir, kisahnya Nabi Yusuf bicara tentang kehidupan manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dikomporin dan dipanasin, mari kita masuk di setiap ayat-ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah awali dengan alif lam ra. Apa maksudnya? Ada alif lam, ada yasin, shad, qaf. Ini membuktikan bahwa tidak seorang pun manusia, terkhusus para ulama, mampu menafsirkan ini. Belum. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan, ya, kalam Allah itu menunjukkan hanya Allah yang maha mengetahui saja. Dan itu kalau dari sisi kajian tajwid, fawadhihus suwar, ya, ayat-ayat pembuka saja itu selevel manusia tidak ada yang mampu menafsirkan. Ini kekuatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang pertama. Yang kedua, itu poinnya. Dari mana saya sampaikan? Narasinya, diksinya, sastranya itu sangat luar biasa. Yang kedua, tilka ayatul kitabil mubin. Ini merupakan isyarat. No, ko, ha, ma. Sama seperti alif lam mim. No, dzalikal kitab la raiba fihi. Pesannya apa? Memberikan sebuah isyarat. Yuk, tunjuk itu ada kekuatan. Dzalikal kitab la raiba fihi. No. Di sini tilka ayat itu tuh. Ada tanda-tanda Alkitabul Mubin, kitab suci yang jelas-jelas. Jadi maksud saya sampaikan, Quran Ramadan puasa, Quran Lailatul Qadar, ini 3 serangkaian ini bicara tentang konten-konten kemuliaan. Ramadan Karim, Al-Quran Al-Karim, Lailatul Qadar disampaikan di ayat terakhir, salamun, salamun, salamun. Hiya hatta Al-Quran diturunkan melalui malaikat mulia Jibril, diberikan kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan di malam mulia Lailatul Qadar, di bulan mulia Ramadan dengan bahasa mulia. Faedah tersebut selama ini kita ngapain aja? In huwa illa dzikrun lil alamin. Makanya saya garis bawahi, karim itu bukan mulia, tapi begini, selalu memberikan inspirasi, selalu memberikan kedermawanannya. Asli katanya adalah dermawan. Kita cek, Quran memberikan petunjuk disifati Buddha. Quran memberikan obat disifati syifa. Quran memberikan nasihat disifati mau'izah hasanah. Quran memberikan peringatan disifati nadhir. Quran memberikan kabar gembira disifati basyir. Karena banyak memberinya dan dermawannya, dia tampil dengan kekuatan kemuliaan. Makanya kenapa kita getol-getol duduk di masjid tidak semua manusia, hanya ngarep satu. Lailatul Qadar, Quran
inspirasi, kekuatan ruhi, kekuatan harta kita, kekuatan lisan-lisan kita dengan tilawah, kekuatan ruh kita dengan saum, kekuatan malam-malam kita dengan qiyamul lail, kekuatan tilawah kita dengan Al-Quran, kekuatan harta kita dengan zakat fitrah, zakat mal. Makanya Ramadan pun memberikan sebuah kedermawanannya. Maka dengan madrasah Ramadan bukan hanya mulia, tapi Quran berkah. Dan kata itu yang menjadi spirit kita semua. Berdoa wajib. Udah setengah 6. Jadi menarik Quran itu tilka ayat. Ayo jadikan kurikulum, jadikan riset, jadikan kekuatan petunjuk, jadikan mindset, jadikan ruhnya Quran, jadikan ekonomi kita Quran, jadikan politik kita berbasis Quran, jadikan karena ini menjadi manhajiyah, karena ini menjadi petunjuk kita. Apa sabda Nabi? Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yad'u sesungguhnya Allah akan angkat umat ini, bangsa ini, kita semua ini, keluarga kita adalah dengan Quran ini. Makanya tadi malam saya sudah pesan, integralkan paradigma pendidikan kita, basically-nya adalah Al-Quran. Anak TK kita sudah dikasih nutrisi Quran. Itu kenapa juz 30? Itu jawabnya tadi. Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Kenapa Allah bersumpah dengan siang? Kenapa ini akhir? Kenapa ini biji-bijinya? Itu dialog-dialog itu. Kalau kita benar-benar paham, ya. Kenapa Allah ciptakan siang? Kenapa Allah ciptakan malam? Kenapa ada waktu duha? Kenapa ada waktu fajar? Itu semuanya adalah kekuatan yang logis, yang singkat, yang padat. Hanya kita yang harus menguatkan ruh iman, ruh tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran hadir sebagai mukjizat itu bukan sesuatu luar biasa yang mampu menjatuhkan yang lain, yang mampu melemahkan yang lain, yang mampu karena mampu menjatuhkan, karena mampu melemahkan yang lain, dia tampil naik, amazing, luar biasa, dahsyat, apa lagi? Wow, itu kenapa disebut mukjizat. Tapi kalau hari ini umat ini, karena kita masih tidak percaya tentang kekuatan Al-Quran, keberkahan Al-Quran, obat kita dalam jiwa, obat kita dalam penyakit hati, obat kita dalam penyakit fisik dan sebagainya, ya sudah. Dan saya cukup merasakan betul keberkahan Al-Quran itu di rumah. Hadir para penghafal Al-Quran, hadir dan belajar lanjut. Makanya saya paling marah kalau di dapur itu dapur ngasih nggak gizi sama ini, karena mereka harus dimuliakan. Itu saya coret, bahkan saya coret, saya ambil, suruh beli di mana pada. Muliakan mereka, ya. Agungkan ahlul Quran. Itu nanti akan kasih perhatian berkah kita. Maka ini taqwa ini masya Allah. Ya mudah-mudahan nanti hadir para penghafal Al-Quran di tengah-tengah kita, hadir orang-orang yang selalu membudidayakan kekuatan-kekuatan Al-Quran ini, kurikulumnya begitu luar biasa. Dan inilah firman Tuhan yang tak pernah akan habis, ya. Dan Al-Quran selalu hadir memenuhi problematika bangsa, memenuhi problematika umat ini, dan selama kapanpun dan dimanapun dan waktu kapanpun Al-Quran akan menjadi huda kita, menjadi petunjuk kita. Lihat beberapa ayat, tilka ayat kitabil mubin, dzalika kitabul la raiba fihi, tidak bakal diragukan kembali kebenaran petunjuknya, nasihat, obatnya, dan itu memberikan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Hubungan dengan Ramadan begitu kuat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas, ini catatannya. Wa bayyinat, menjadi penjelas. Minal huda, petunjuk wal furqan, menjadi pembeda. Cuma harus yakin betul. Saya kasih sampel ini. Saya kalau ngajarin teman-teman mahasiswa baru, ya, kenapa istri lagi hamil muda? Kalau ke dokter kandungan, usia 1 bulan sampai 4
bulan, usia 3 bulan, itu selalu bilang dokternya apa? Mbak istirahat Mbak. Padahal Quran sudah banyak bicara, hadis arba'in itu sudah banyak bicara. Apa? Kan proses penciptaan manusia itu kan 3 fase. Pertama nutfah, sperma. Yang kedua alaqah. Yang ketiga mudghah. Sperma dalam hadis arba'in dikuatkan arba'ina yauman, 40 hari. Nutfah apa? Nutfah 40 hari sperma. Alaqah 40 hari darah. Mudghah daging 40 hari. 40 hari kali 3 berapa? 120. Berapa bulan Bapak? 4 bulan. Saya mau nanya nih, kenapa ketika masuk ke ruang dokter kandungan selalu bilangnya Mbak istirahat ya Mbak? Jangan banyak aktivitas, jangan yang turun tangga, jangan yang turun angkot, apalagi nge-track. Kalau suami hamil, istri hamil nge-track. Kenapa Pak? Coba analisa. Nutfah, sperma, darah. Sperma, darah itu cairan. Jadi kalau kita bawa air dalam ember, cairan itu kalau banyak aktivitas tumpah, yang nggak jadi. Makanya bilang keluarga muda, dia istirahatkan istri Anda 3 bulan sampai 3 tahun, bukan hanya cuti 3 bulan, 3 tahun kalau bisa. Milih aset atau milih karir? Anak itu aset, pilih aset yang long, yang panjang, yang mampu mendoakan, yang mampu mengalirkan pahala kepada kita di saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu salah satu sampelnya. Kemudian di ayat yang kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Ini yang mudah-mudah, ya, termasuk yang senior-senior. Ya, satu hurufnya itu punya kekuatan dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Ada nggak A, B, C, D sampai Z? Apa buktinya? Huruf wa, wal duha, wal fajr, wal laili, wal nahari, wa, dan. Fungsinya bukan hanya dan, tapi fungsinya adalah demi. Ada la, ada ma, ada kaf, ada bi, ada sa, ada saufa, bi, la, ki, la. Ini satu huruf. Ada nggak A, B, C, D misalkan punya fungsi? Ada nggak? Satu hurufnya Pak, bukan satu kata. Satu huruf ada nggak? Ada. Mak saja fungsi bisa 4, meniadakan, dita'anjubi, kemudian lil-afaf, sambung, kemudian untuk mengatakan sesuatu yang sangat kagum, Masya Allah. Jadi kita kebalik, anak-anak bilang, Masya Allah, bocah bandel banget. Sudah salah lagi, kagum banget pembelajarannya. Ya, itu bahasa Arab. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi minal ghafilin. Ayat yang ketiga. Telah kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah sebagaimana telah kami wahyukan kepada engkau melalui Quran ini, wa in kunta min qablihi, dan engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang tidak tahu. Kalau di sini artikan minal ghafilin, orang yang ada. Jadi ini seakan-akan live, ya. Itu yang ketiga. Ini yang keempat. Makanya tadi saya nanya, satu bulan berapa mimpi? 2. Berapa mimpi? 4. Berapa satu? Hanya 3. Mimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan semuanya sujud di hadapanku. Yang kedua, ketika masuk penjara ada 2 pemuda, yang satu memeras anggur, yang satu rotinya diculik atau dimakan oleh burung. Mimpinya apa nih? Takwilnya Nabi Yusuf. Yang ketiga, rajanya mimpi 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Apa maksudnya?
7 tahun penuh dengan produktivitas pangan, disusul 7 tahun penuh panceklik. Itu gimana mensiasatinya? Ya. Nah, sekarang kan tebakan yang pertama udah jawab 3 mimpi. Tebakan yang kedua, durasi pertemuan dan pemisahan itu kurang lebih 85 tahun. Tapi bapaknya tahu kalau Nabi Yusuf masih hidup ketika mereka mendatangi ayahnya dengan baju kebohongan, ya, bukan mobil kecurangan. Di baju kebohongan itu malah nggak percaya dong kalau kata ayah bohong, hoax tuh. Mungkin karena belum tahu hoax aja. Tapi ayahnya tahu ini Yusuf masih hidup. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mimpinya. Mimpinya apa? 11. Ini ayat yang berikutnya. Idh qala Yusufu li abihi ya abati. Ya. Kalau bahasa sekarang mimpi. Mau mimpi loh, mimpi malah itu bahasa sekarang. Apa yang mimpinya? Dari malam aku melihat 11 bintang, matahari semuanya sujud di hadapan aku. Kira-kira ada apa ini? Dari mana? Dari mimpinya. Dan ternyata coba kira seharusnya itu dalam durasi 85 tahun mau ketemu itu ayahnya langsung kuat sekali menghirup Yusuf masih hidup. Tapi ketika sejak awal udah tahu Yusuf masih hidup, nggak mungkin, sangat impossible dari mimpinya tadi. Dan ternyata dalam durasi 85 tahun ternyata mereka bertemu kembali, kemudian semuanya sujud di hadapan Yusuf dan ayahnya ditaruh di singgasana. Di ayat yang ke-100 itu dikuatkan. Itu ya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Tebakan yang berikutnya tadi, kira-kira biang keroknya siapa? Biang keroknya peristiwa Nabi Yusuf sampai pisah sama saudaranya, sampai pisah sama bapaknya. Dari mana? Biang keroknya siapa? Biang keroknya siapa sih? Biang keroknya siapa kak? Biang keroknya siapa? Iblis, syaitan. Diungkap. Ini kan ayat yang cerdas tadi saya bilang. Ayat yang cerdas itu langsung menangkap. Ada yang macam-macam, ada yang gak beres nih. Apa jawabannya ayatnya? K. Di ayat yang ke-5. Kakak, ya bunai, jangan cerita kemana-mana ya kak. La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Nah ini di bawahnya. Fayaqidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum. Syaitan itu menjadi musuh nyata bagi manusia. Enggak mau akur, enggak mau guyup, enggak mau apa lagi. Ya begitulah syaitan. Dan itu diabadikan pula di ayat yang ke-100. Ini biang terornya. Gara-gara syaitan yang telah mampu memisahkan aku bersama ayahku, bersama keluargaku, itu diabadikan. Ya. Ini saya bacakan ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy. Dan Yusuf mengangkat kedua ayahnya di atas singgasana. Wa kharru lahu sujada, dan mereka sujud. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'ala rabbi haqqan. Ya, wahai ayahku, ini nih takwil mimpinya. Semua proses perjalanan kehidupannya. Wa qad ahsana bi in akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-barri min ba'di. Ya.
dan aku keluar dari penjara dan mereka mendatangiku di saat musim bajalid bimbadi yang telah an-nazagha syaitan, yang telah memisahkan ya setan antara aku wa baina ikhwati, bersama saudara-saudaraku. Inna rabbi latiful lima yasha innahu wal alimul hakim. Makanya Masya Allah Nabi Yusuf mau balas dendam. Bisa mereka minta-minta di saat musim bercerdik, tidak tahu ini saudara, tapi nggak ada sifat balas dendam ya, kehidupannya yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ya, Masya Allah. Ini baru ayat yang kelima. Nah ini juga penting. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ini harus dipahami sejarahnya. Ya, mohon maaf, terkadang mohon maaf di sebelah itu kalau saya tanya orang tuanya Maryam, kalau di kita siapa? Orang tuanya Maryam, ayahnya Maryam siapa? Orang tuanya Maryam siapa? Ibrahim. Mereka menyebutnya Yusuf. Lah, kaget saya. Kok Yusuf? Padahal Yusuf ayahnya siapa? Yakub. Yakub ayahnya siapa? Ishak. Ishak ayahnya siapa? Ibrahim. Dari Sarah punya anak. Ini kan saya singkat saja. Sarah itu mandul, kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Hajar punya anak Ismail. Baru setelah wayang ini ada perintah. Ini arafil manami bahwa fandur mada tara. Ini ujiannya Nabi Ibrahim. Ini nanti Idul Adha kalau mau membahas tentang Nabi Ibrahim. Itu nanti baru punya anak sematawal yang menunggu sampai 99 tahun, tiba-tiba ada perintah Tuhan untuk membeli. Itu ujiannya Nabi Ibrahim. Jadi kalau bahasanya baru lahir tiba-tiba ketabrak mobil, itu kan itu uji iman, uji ikhlas. Siap menerima, tapi siap mengikhlaskan. Sama seperti ini diambil lagi. Fandur mada taraya abadif an-nakurma nih satajiduni insyaallah minas. Kemudian balik lagi ke Sarah, baru punya anak namanya Ishak. Didatangi 3 tamu. Pak, assalamualaikum. Selamat makan. Mau masuk. Disodorin makan. Baca bijirin samin. Dihadirkan dengan makan daging sapi. Bapak lantar silakan makan. Dan ternyata nggak mau makan. Udah, tenang. Ibrahim, tenang ya. Tidak diketahui. Kata Ibrahim, nggak mau amat nih kamu. Tenang Ibrahim. Ya, siapa yang datang? Kaum Karun. Siapa mereka? Jibril, Mikail, Israfil. Bukan untuk nyabut nyawa kan? Dan itu menyerupai manusia. Tenang Ibrahim. Ya, tenang bos. Kami hanya ingin memberikan kabar gembira akan datang anak yang alim dari rahimnya Sarah. Apa yang terjadi? Wasakkat wajah, nampaknya bibinya. Alim wa ana aziz, bagaimana mungkin aku punya anak? Usianya sudah 100 tahun. Wasakkat. Alim wa ana aziz. Apa jawabannya para malaikat? Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Itulah kalau sudah Allah tetapkan sesuatu, itulah perkataan Tuhan kepada engkau, itulah ketetapan kepada engkau. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Clear ulang. Itu kisah tadi terurai di 3 surat. An-Nahl, surat Hud, dan surat Al-Zariyat dengan narasi yang sama. Ya, dan ini digambarkan tentang keluarga Yakub, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, 11 tadi saudaranya, ayahnya, ya, Yakub,
punya anak namanya Yahuda. Nah, ini muncul kalau orang Yahudi, kalau orang Israel karena banyak, dan ini disebut dengan Bani Israel, kemanusiaan yang bengis. Jadi memang sudah bersombong. Makanya Yahudi itu apakah terang agama, isme, atau sebuah pemahaman? Ini masih bingung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini klaimnya, ya, ini menarik, ya. Jadi jangan aneh, dan memang begitu. Dan ini digambarkan di dalam Al-Quran. Laqad kana fi Yusuf, sungguh telah benar di dalam Nabi Yusuf wa ikhwatihi dan saudara-saudaranya ayatul lisailin, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang meminta-minta, ingin minta pengetahuan maksudnya, ya. Idh qalu, di saat mereka berbicara tentang Yusuf dan akhuhu bersama saudara-saudaranya, dengerin deh, di antara mereka ada yang ngomong, kayaknya kok Yusuf lebih digandrungi, kok ayahnya lebih manjain dia sih, ya? Kenapa sih? Inna abina minna walah. Nah, ini klaim mereka. Bukankah kita itu orang kuat tadi? Nah, ini klaim mereka, Bani Israel. Mereka itu selalu bukan dirinya adalah apa? Komunitas bangsa yang sangat kuat. Makanya ya, mohon maaf, hari ini siapa? Ya? Facebook siapa? Google siapa? Apa lagi? Sudah ini punya kekuatan apa? Ya, semua peredaran peradabannya sudah mereka, ya. Bahkan di pendidikan pun sekarang sudah tahu beberapa ismu-ismunya, pemahaman-pemahaman. Makanya perlu kita mencoba untuk menguatkan kurikulumnya, ya. Pendidikannya harus berbasiskan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mana muslim, ini klaim mereka. Ya, kami ini orang kuat, padahal mereka minoritas, padahal mereka sedikit, tapi benar-benar kuat. Makanya mohon maaf, saya sudah menyampaikan kemarin kami, Tufan Al-Aqsa, ya, Tufan Al-Aqsa itu secara tidak langsung memberikan sebuah sinyal kepada umat dan dunia bahwa pertahanan Zionis Israel itu bohong. Malu mereka. Ya. Kenapa? Di hari Sabtu, dan itu ya mereka lagi ibadah dan mereka persiapannya itu dikiranya lu gak punya kekuatan apa-apa, jadi latihannya biasa saja. Makanya Tufan Al-Aqsa kemarin, ya, di bulan Oktober itu benar-benar buat mereka itu sangat malu di hadapan dunia. Makanya mencoba untuk ngabisin rumah. Ya, secara roh justru itu membangkitkan roh seluruh kekuatan dunia, spiritnya, rohnya. Ya, kemudian beberapa sampai masalah boykot sampai hari ini pun terasa sekali. Kemarin Muhammadiyah, acara pengajian Muhammadiyah, ada yang mau ngasih, ya, Danon ikat, nggak boleh. Batas kemarin sempat ramai, kan, gara-gara masak satu produk doang. Dan itu sangat mempengaruhi. Di Margonda aja ada tulis itu, sudah ngirim sekian. Itu kan framing. Tahu? Saya nyebut merek, ya. Di Margonda itu ada, sudah memberikan bantuan sekian. Itu di Jalan Margonda ada, paling pojok. Dari sini paling kiri, belah kiri. Ya? Makanya kita harus mencoba untuk terus menguatkan, dan ini sudah sangat luar biasa. Dan hari ini pun Ramadan, Masya Allah, beberapa imam-imam Palestina hadir ke masyarakat Muslim di Indonesia. Dan kemarin saya turun ke beberapa negara dan sempat mau mampir ke Aqsa, tapi lagi rame-ramenya. Saya ngajarin teman-teman mahasiswa Libya. Saya bilang ke tim 8 orang, saya bilang kita jangan pulang dulu. Akhirnya dicariin ke Yordan. Ke Yordan itu hampir tiap pada Jumat kita demo. Ya,
Dan suasana di Yordan itu dentuman-dentumannya cukup kedengaran sekali. Kemudian saya nemuin santri saya 2 orang ada di Universitas of Jordan. Kemudian kalau dari Jordan ya kurang lebih 1 jam 40. Makanya beberapa yang mau touring ke Palestina ya lewatnya ke Yordania, ya, ke Petra, kemudian ke beberapa tempat wisata ke Laut Mati, kemudian ke Gua Ashabul Kahfi, itu mana saya sempat mampir ke sana, baru mampir ke umroh. Ternyata beda sekali. Kalau yang ini semangatnya luar biasa, yang kesini ini syaratnya nggak boleh. Hati-hati makanya yang umroh menambah yang ini. Makanya hati-hati jamaah yang terlalu bersemangat pas lagi ibadah, khawatir nanti malah dapat beberapa hukuman. Termasuk kita pun diingatkan oleh Tuhan langsung dimasukkan ke dalam koper. Ini memang ruhnya sangat berbeda. Jadi ini yang perlu kita lakukan bersama. Dan ada 7 kata Palestina di dalam Al-Quran. Cukup yang memberikan sebuah spirit 2 ya. 2 nih. Tanah Palestina dibuat ruh jihad dan tanah riba. Ini yang akan menjadi spirit bahwa ini yang diberkahi tanah para nabi, peristiwa Isra Mi'raj, tanah yang disucikan, dan ini yang perlu kita ketahui adalah ribat tanahnya hari kiamat. Yaumul Mahsyar nanti dikumpulkan di sana. Sang malaikat meniup trompet, itu meniup trompetnya adalah dari wilayah sana. Maka ini yang harus dimuliakan sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, di sekitar tanahnya, orangnya, buminya, semuanya itu benar-benar tanah yang itu. Coba aja masuk ke ruang Allah, beda nggak dengan kata? Beda. Itu getaran keberkahan tempat itu sangat dipengaruhi. Makanya saya tetap meyakini dengan keberkahan tempat. Apalagi kalau sudah ada slogan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ayat Tuhan. Al-Isra di ayatnya pertama. Bapak Ibu yang berhormat Subhanahu wa taala. Wala nu'asba inna abana fiha. Ini duduk-duduk tumpah karena jangan bapak kita dalam kesesatannya. Padahal kita yang sesat. Ini di mana? Uqtul Yusuf. Ini gara-gara hasad. Ini hati-hati. Coba. Gara-gara hasad. Uqtul Yusuf, udah bunuh aja. Ya. Yang kedua, awit rahuhu, buang aja ardhan kepada suatu bumi, tanah atau negeri. Yahdulakum wajhu abikum. Kalau ini dibuang Yusuf, berarti perhatian antum, memang perhatian ayah kita ini ya lebih perhatian deh di antara Yusuf. Kalau ini Yusuf ditiadakan, dia propagandanya begitu luar biasa. Makanya tadi yang taruhnya siapa? Berawal dari hasad. Makanya di dalam Quran surat Al-Falaq itu min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang melakukan hasad. Ini lebih mengerikan. Kalau orang sudah hasad kena propaganda setan, itu air, ya, air itu akan mampu mendahului takdir. Saya 2 kali ini menerima jamaah kena air, ya, padahal masih pada muda, masih di bawah usia 45 tahun. Ya, ya sudah, mau gimana? Mungkin itu yang menjadi jalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih mengerikan sekali. Makanya harus sering-sering kita banyak wirid, banyak minta tolong, banyak tilawah, iman kita, tauhid kita, sehingga benar-benar Allah jaga sampai Allah memberikan dalam husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa taqulu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Sebagian yang lain mengatakan enggak usah dibunuh. Wal qawmi bayyana al-jubi yaqtatu ba'da as-sayyar in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf wa inna lahu 'alim. Boleh
Nanti boleh dong sekali-kali Nabi Yusuf diajak. Apa klaim mereka? Wa inna lahu lanasihun. Tenang aja Pak, nanti kita akan selalu memberikan kasih sayang, nasihat kepada Yusuf. Satu, bohong lagi. Ternyata apa yang terjadi? Dihabisi Yusuf. Padahal saudaranya sendiri. Kan nilai-nilai kemanusiaannya, nilai-nilai manusia ini kan sudah ditaruh di mana akalnya. Saudaranya sendiri yang tidak berasa. Berikutnya, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Pokoknya kedua. Kalau bahasa Betawi, kali-kali dia masih menanya lagi tuh. Kali-kali Nabi Yusuf tak aja hiling-hiling. Apa klaim mereka? Tenang wa inna lahu lahafidun. Kita ini akan selalu menjaga dia. Ternyata apa? Pulang malah bawa baju koko. Berarti kan meludahi apa yang menjadi perkataan dan klaimnya mereka. Bohong lagi. Itu gara-gara penyakit hati mereka ya. Qala inni la yahzunni an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu ad-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Saya sebenarnya sudah khawatir sejak awal. Ya. Maka ketika mereka pergi, ayahnya udah curiga aja, khawatir. Ini pasti ada macam-macamnya. Kalau lain akal buktiku bohong lagi, tenang Kalau sekiranya ini dimakan serigala, diklaim lagi wa nahnu usbah, kami ini orang-orang kuat. Ternyata bohong lagi. Inna idzal khasir, bohong lagi. Kalau tidak orang-orang kuat, nih ya, kita ini termasuk orang-orang yang merugi, bohong lagi. Udah habis itu tambah bohong lagi. Fala rajahu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi ghayabati al-jubbi wa wahayna ilayhi la tunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Wa ja'u abahum isya'a yaqul, malamnya datang ayah sambil menangis. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Kita tadi udah pergi bersama Yusuf. Tiba-tiba kita sudah mendahului dan kita tinggalkan Yusuf, sedangkan kita lagi main-main dan ternyata dimakan serigala. Wa ma'ana min mu'minin, malah dulu kalau ayah tak percaya begitu. Kalau ayah tak percaya, walaupun shadiqin, badan kita ini orang-orang yang selalu orang-orang yang benar, orang yang selalu memberikan amanah. Tapi ternyata waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, dan mereka mendatangi dengan baju kebohongan. Qala bal sawwalakum anfusukum amran fasabrun jamil. Sudah. Oh gimana lagi? Allahul musta'an ala ma tasifun. Itu ya. Sampai di situ baru peristiwanya waja'at sayyaratun. Telah datang beberapa orang dari istana fa'arsalu walidahum fa'adladalwan, ngulurin timbak ke sumur ya. Yusuf sudah dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diangkat ya. Kemudian qala ya bushra hadha gulam, kaget, kita dapat kabar gembira nih, dapat sebongkah, bahasanya mutiara, ini anak bocah nih, hadha gulam ya. Wa asarruhu, kalau enggak kita jual aja deh. Wallahu alimun bima ya'lamun, Allah Maha tahu yang Maha mengetahuinya. Wa syarau, dan mereka memperjualbelikan Nabi Yusuf diperjualbelikan bisa manin baksin dengan harga yang sangat murah. Darahima ma'dudah wa kanu fihi min az-zahidin. Kemudian datang di antara dari sana yang mau membelinya, bi misra imratihi, ini rajanya bilang ke istrinya, akrimi maswa, muliakan dia, beli dia. Nabi Yusuf dengar perkataan itu, akan saya balas kebaikan kamu. Dan ternyata pas rajanya mimpi baru itu di
Mau lanjut atau gimana? Saya singkat lagi ya. Waqala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrilu al-maswa wa 'asa an yanfa'ana dengan manfaat aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa li'allimahu min ta'wil al-ahadits. Saya langsung saja. Dua ayat yang terakhir ini menarik untuk kisah cintanya. Karena sudah masuk wilayah istana, dirapin, dibersihin, digantengin, kemudian dikasih biar glowing. Nah, nampak kegantengannya. Ya. Wa rawadathu allati huwa fi baitihi an nafsi. Ya. Wa ghallaqatil abwab. Konspirasi, ada dua konspirasi wanita di sini. Kemudian Nabi Yusuf diajak oleh Zulaikha. Apa yang dilakukan oleh Zulaikha? Wa ghallaqatil abwab, menutup pintu-pintu istana. Lihat bahasanya. Jadi kalau rumah kita masih pintunya satu, berarti bukan istana. Kalau ini menutup pintu istana dan dipastikan sudah terkunci rapi. Waqalat Haidara, ketika sudah sampai di kamar, maka terjemahannya begini: Yusuf sini dong. Itu sudah gagal. Ya. Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Tuhanku tempat yang terbaik untuk berlindung kepada Allah. Innahu la yuflihul zalimun. Lihat, perhatikan. Ini statement Yusuf. Enggak bakal beruntung orang yang berbuat zalim. Apa maksudnya? Kalau saya menjatuhkan diri dalam perbuatan itu, apa kata orang? Saya seorang nabi, saya orang baik. Itu. Makanya ini imsak. Ramadan mengajarkan imsak, yang mengajarkan untuk menahan diri pada yang diharapkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya walaqad hammat bihi, kan yang mau Zulaikha untuk melakukan begitu. Dan ternyata saya ditanya, Ustaz, Nabi Yusuf ada kemauan enggak sih? Namanya manusia, bos. Wahab ini ayatnya. Dan dia ingin bersamanya. Cuma beda. Laula arfa'a burhana rabbi, cuma langsung kaget. Maka Allah melihat sosok ayahnya dan ingat langsung Allah, makanya kabur. Itu yang membedakan. Jadi jangan sampai diminta guring lumayan, itu jangan sampai begitu. Ya. Itu apa kata orang? Laula arfa'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'an. Ya. Mereka beliau menjatuhkan, beliau untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar ini. Innahu min ibadina al-mukhlasin, dan sesungguhnya itu adalah bagian dari hamba-hamba yang benar-benar mukhlasin, yang benar-benar ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sampai di ayat yang ke 24 aja dulu. Nanti ada beberapa hal, kalau ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan intinya sampai di situ. Ada beberapa hal yang perlu kita buatkan bersama terkait dengan kisahnya Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ini yang begitu luar biasa, mengambil semua ibrah-ibrahnya, dan semoga Allah berkahi kita semua sehingga kita bisa menangkapi kehidupan. Dan kisahnya Nabi Yusuf ini memang benar-benar berbicara tentang kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Syukran lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum.